ojo arane gawe geger nyolong sinto anoman cancot tumanda ngalengko wis dadi awu obong gede jroning praja Kakakku Rahwana, kau boleh tidak memperhatikan kepentinganku, tapi
Ketahuilah bahwa aku membawa kabar yang mesti menyenangkan hatimu. Ada 2 satria, yaitu Ramawijaya dan Laksmana. Mereka membawa putri cantik jelita di hutan Dandaka. Kakak, tak pernah kusaksikan wanita cantik dia. Dia bernama Dewi Sinta. Putri cantik itu lebih pantas dan harus menjadi milikmu. Dia seperti titisan Dewi Widowati. Dewi yang selalu kau rindukan dan belum pernah kau miliki itu. Jangan pernah terasut dengan Kanda Rahwana, belum cukupkah wanita-wanita yang sudah setia menemanimu hingga saat ini? Kuharap Kanda tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Jika Kanda tetap kukuh mengambil Dewi Sinta, cepat atau lambat, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ternyata kalian tak paham. Kenapa Sinta manusia dari bumi itu harus mendampingiku? Karena itulah cinta dan kesetiaan bagiku. Dengar, apa yang aku lakukan untuk sebuah harapan besar Alengka, apakah tidak sepatutnya untuk diperjuangkan? aku akan tetap setia dengan impianku. Menjadikan Alengka yang damai dan tentram. Dengan tindakan yang bodoh. Jika tidak, jangan salahkan aku dan Wibisana jika menentangmu. Kanda Rahwana adalah kenyataan bahwa pengkhianatan bukan berasal dari musuh kita, tapi nyata datang dari keluarga kita sendiri. Padahal apa yang aku lakukan adalah untuk kemasyuran Alengka, untuk kejayaan Alengka. Kanda Rahwana, banyak orang yang terlalu pintar jika menilai orang lain. Tapi sayang, dia terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Terima kasih Kakak Sarpa Kenaka. Bagiku itu adalah saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Wibisana, terlahir sebagai adik, beraninya kau berbicara lancang di hadapan Raja Rahwana. Pergi, aku tidak ingin melihatmu di hadapanku sekali lagi. Jika tidak, jangan salahkan, tangan ini sendiri yang akan mengusirmu. Pergi Wibisana, pergi. Sudahlah, apa yang aku lakukan akan aku pertanggungjawabkan. Saatnya ibu menikmati sisa hidup dan melihat keberlimpahan Alengka, melihat kejayaan Alengka. Aku takut. Alengka, kau bangun dengan Karena Wibisana dan Kumbakarna tidak mengerti bagaimana kejayaan yang akan kubawa di Alengka nanti. karena Sudahlah ibu. Ini zamanku dan Rahwana adalah penguasa Alengka. Cukuplah ibu melihat saja bagaimana Alengka akan kubawa menuju kejayaannya.
Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa alasan. Kau boleh merasakan pahit getirnya hidup. Tapi kau tidak boleh kehilangan mimpimu, Kanda. Untuk memboyong titisan Dewi Widowati demi kebesaran Alengka. Karena Paduka adalah seorang raja, penguasa jagat raya. Akan aku pastikan Paduka bisa mengubah, melakukan, dan memiliki apa yang Paduka inginkan. Dan tak terkecuali memboyong Dewi Sinta. Kala Marica, Sarpa Kenaka, jika aku harus memilih antara nafas dan cinta, aku akan memilih nafas terakhirku untuk menyatakan kepada Sinta bahwa aku mencintainya. Jadi langsung saja, apa yang bisa kalian janjikan kepadaku? Paduka yang mulia, junjungan hamba, aku akan menyamar menjadi Kijang Kencana untuk mengalihkan perhatian Rama dan Laksmana. Dan saat mereka lengah, Paduka bisa mengambil Dewi Sinta untuk dibawa ke Alengka ini. Rencana bagus, Marica.
Sinta, maafkanlah aku karena aku telah membuat hidupmu menderita seperti ini. Rama, suamiku tercinta. Cinta adalah kemurahan hati yang selalu siap memaafkan. Jangan kau pandang istrimu sebagai orang yang tak setia pada penderitaan suaminya. Segala kelemahanku sebagai wanita akan kusajikan untuk menemani penderitaanmu. Aku lebih baik mati bila harus berpisah denganmu. Aku akan hancur bila melihatmu pergi ke hutan untuk menderita. Sementara aku hidup enak di istana. Suki tanpa bondo dikdaya, tanpa aji terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajre. Sugih tanpa bondo dikdaya, tanpa aji terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajre. Sugih tanpa bondo dikdaya, tanpa aji terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mangkang sugeng jeneng. Sinta, aku sungguh tak enak hati kepadamu. Tenanglah Kanda, aku sudah siap hidup menderita demi menjaga cinta kita berdua. Asal bersama kamu, menderita seumur hidup pun aku sudah siap Kanda. Rama, tak pernah kulihat Kijang secantik dia. Lihatlah, lehernya bergerak-gerak seperti ranting pohon gading yang masih muda. Rama, aku ingin membelainya. Tangkaplah dia dengan hati-hati. Adikku Laksmana, jagalah kakakmu Sinta di sini. Aku akan segera menangkap Kijang yang indah itu. Baik, kakak. Adinda, Kanda pergi dulu untuk menangkap Kijang itu demi Adinda. Iya Kanda, hati-hati. Laksmana, adikku, mengapa kakakmu belum juga kembali? Dan apa gerangan sebabnya dari tadi kau berundang durja? Tidakkah kau tahu bahwa Kijang Kencana itu ingin kujadikan hiburanku di tengah hutan yang seringkali terasa mencekam ini? Kakakku, maafkan aku. Mengapa kau masih menginginkan hiburan lain? Padahal Rama selalu ada di sisimu. Tiada makhluk di dunia ini yang cintanya terhadapmu seperti Rama. Dan bukankah kau pernah berjanji? Kau ingin menjadi ranting yang setia, tak ingin patah,
dari pohon yang sedang dilanda badai derita. Laksmana, apa maksudmu? Apakah kau menuduh aku ragu-ragu akan cintaku terhadap Rama? Tidak, aku tidak bermaksud demikian, Kakak. Aku hanya hendak mengingatkan, dalam penderitaan, sering orang-orang rindu akan bayang-bayang kebahagiaan. Padahal kebahagiaan sejati ada dalam penderitaan itu sendiri. Laksmana, tolong aku. Sinta. Sinta. Laksmana, tolonglah Rama. Dengarlah, ia merintih-rintih memanggilmu. Pastilah dia mendapat celaka. Tolonglah Rama segera, Laksmana. Tenangkanlah dirimu, Kakak. Tiada makhluk maupun hewan di hutan ini yang mampu melukai Rama. Ia terlalu sakti buat mereka. Laksmana, jawabanmu adalah guruh kepura-puraanmu. Kau selalu menunjukkan sikap setia pada kakakmu. Tapi di dalamnya, kau ternyata memiliki nafsu hendak memiliki aku. Kau tidak mau menolong Rama yang kini sedang celaka. Karena saat inilah kau dapat melampiaskan nafsumu. Kakakku, begitu tegakah kau menuduh aku? Kutinggalkan kerajaan untuk menemani kalian berdua. Kutinggalkan segala kehormatan untuk menderita bersama kakakku. Aku menghormati Rama. Masakah aku tega mengkhianatinya? Tenangkanlah hatimu. Aku harus menuruti perintah Rama supaya menjagamu. Laksmana, hentikan segala omong kosongmu. Baiklah, jika kakak berkehendak demikian. Aku akan pergi ke tempat suara rintihan. Sebelum aku pergi, aku akan membuat lingkaran di sekeliling kakak. Janganlah kakak keluar sebelum aku datang kembali. Kakak, janganlah kakak keluar dari lingkaran sebelum aku dan Rama datang kembali. Siapa gerangan kamu? Hai, putri yang sendiri di hutan belantara. Tolong aku, nak. Aku yang tua rentan, yang haus dan lapar, dan tidak bisa menemukan makanan lagi.
Nak, berikan bunga melati yang tersunting di telingamu itu. Aku melihat bunga itu bersinar dengan kesegaran. Sebentar lagi aku binasa. Usiaku sudah tidak tahan lagi menanggung kehidupan. Izinkan aku mati dengan kesegaran karena bunga melati yang kau sandang. Kalau tidak, aku akan menjadi arwah yang tidak akan menemukan kedamaian. Datanglah kemari, Pertapa Tua. Biar kau ambil melatiku ini. Sinta. Sinta. Adikku Laksmana, lihatlah ini. Ada yang terluka. Siapa gerangan? Engkau, wahai satria. Sri Rama, hamba Jatayu. Maafkan hamba. Hamba sudah gagal menghalangi Raja Rahwana yang membawa Dewi Sinta. Maafkan hamba, Sri Rama. Terima kasih Jatayu atas pengorbananmu. Ternyata Sinta dibawa oleh Rahwana. Adikku Laksmana, apa arti hidup jika tanpa kakakmu Sinta? Biarlah aku mati di sini. Oh Dewa, lebih baik aku tidak dilahirkan di dunia daripada harus menjumpai hidup seperti ini. Kakakku, adakah kelopak bunga mekar kalau belum musimnya? Dan siapakah yang mempertemukan cinta antara perempuan dan laki-laki kalau bukan perpisahan? Hidup ini beredar, kakak. Dalam hidup inilah pertemuan dan perpisahan saling berpadu. Maka ingatlah, dalam perpisahan itu terdapat cinta. Bahkan cinta itu akan makin mekar di sana. Mengapa jalan penderitaan ini yang kau pilih? Anoman, aku tidak pernah memilih penderitaan ini menjadi jalanku. Namun, aku meyakini pertemuanku denganmu adalah jalan menuju kebaikan. Sebegitu besarnya
keyakinan Paduka terhadap Anoman. Iya, siapakah yang mampu menghalangi duta semesta dipayungi langit, berselimut mega, serta berkekuatan surya? Sri Rama, hamba belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi Sinta. Mohon maaf Sri Rama, jika pertanyaanku menambah beban kesedihanmu. Kemarilah Anoman. Hari ini juga pergilah ke Alengka, carilah kabar istriku, dan takarlah kekuatan negara Alengka, dan berikanlah kepada Dewi Sinta cincin ini Anoman, untuk mengetahui junjunganmu masih terjaga kesuciannya atau tidak. Baik Paduka, hamba mengerti. Izinkan hamba untuk pergi ke Alengka sekarang juga. Hati-hati Anoman. Janganlah kau terus bersedih, Sang Dewi. Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci
Lintang-lintang panjerono antareksa amimbui ayu sang rino kusumo wijaya. Sinta, apa yang kau minta? Ambillah semua harta Alengka yang kaya raya ini. Sinta, kurang apa diriku ini? Semua raja-raja tunduk di bawah kakiku. Hai jelita, turutilah kehendakku. Akan kujadikan kau permaisuri Alengka. Wanita utama di atas semua wanita Alengka. Trijata, diam kau. Meski berapa lama lagi aku bersabar. Berulang kali aku datang ke sini, tersenyum pun pujaanku tidak rela. Trijata, tak bisa aku bersabar lebih lama lagi. Sinta jelitaku, mari ku bawa kau ke istanaku. Demi dirimu, aku berani berbuat apa saja. Rahwana, meski kau bisa membalik dunia, takkan pernah kuturuti maumu. Musim-musim boleh habis peredarannya, tapi takkan habis kesetiaanku pada kekasihku, Rama Wijaya. Pergilah kau. Sinta, Sinta, hari ini juga kau pasti berada dalam pelukanku. Rahwana, lakukanlah kehendakmu. Tapi sebelum kau sempat menjamah aku, belati tajam akan menghabisi nyawaku. Lebih baik aku mati. Hai rasa muka, daripada harus menuruti semua nafsumu. Trisna, jagalah ceritaku ini. Biar kini aku pergi, tapi lain kali aku harus berhasil mendapatkan hatinya. Mungkin ia menunggu kasihnya mati, baru ia mau menikah denganku. Berdebah kau, hai Rama Wijaya, Satria berjajar rimba. Lebih baik ku habisi nyawamu agar pujaanku ini mau menyerah kepadaku. Satria. Hamba, Adaman, hamba diutus oleh suami Paduka untuk menengok keadaan Paduka. Terimalah sembah sujud hamba. Anoman, apa pesan junjunganmu bagiku? Silahkan Paduka mengambil cincin ini. Junjungan hamba berpesan agar Paduka sudi mengenakan cincin itu di jari manis Paduka. Bila permata cincin itu bercahaya di jari manis Paduka, itu Dewi Sinta masih benar-benar suci, tidak dijamah oleh Rahwana. Namun bila tidak bercahaya, hamba diminta langsung cepat pulang.
tiada gunanya hamba menyerang Alika. Karena sudah tidak suci lagi keadaan Paduka. Anoman, tak mengira demikian curiga junjunganmu Ramawijaya. Semula, kubayangkan dia adalah satria yang luhur budinya. Seakan aku tak percaya dengan pesanmu tadi. Akulah saksi dari kesucian Dewi Sinta. Trijata, sabarlah. Cinta memang bisa membuat segala-galanya. Maka cinta pun bisa mencurigai kesucianku. Meski dengan segala derita ku beli kesucian itu. Lihatlah Anoman. Paduka, marilah Paduka. Marilah hamba bawa ke pangkuan Ramawijaya sekarang juga. Janganlah Paduka menderita terlalu lama. Anoman, tak hendak aku pulang menemui Ramawijaya. Sebaliknya, aku juga ingin mengetahui apakah junjunganmu masih sungguh mencintaiku. Maka, bawalah kalungku yang berbandul permata dengan nyala setitik api di dalamnya. Jika di tangan junjunganmu api itu tidak pudar, silahkan dia menjemputku di Alengka, karena ia sungguh masih mencintaiku. Tapi bila nyala api ini padam di tangannya, tak perlu ia menjemputku di Alengka, karena tiada lagi cintanya bagiku. Kemarilah Anoman. Terima kasih hamba ucapkan. Perkenankanlah hamba untuk balik ke Maliawan sekarang juga. Namun sebelumnya, izinkan hamba untuk mengobrak-ngabrik bumi Alengka ini. Waktu telah berlalu, sangkala berganti masa. Kini Anoman remaja menginjak dewasa. Semesta
Anoman, bermimpikah aku melihatmu di pesanggrahan ini? Tidak, Paduka. Benar. Hamba Anoman, duta Paduka yang baru saja datang dari Aleka. Anoman, siapakah satria ini? Ia adalah Wibisana, adik Rahwana. Hamba menemukannya ketika ia terapung-apung dalam belukan samudera. Lalu, apa maksudnya? Ia hendak mengabdi kepada Paduka. Sepulang dari Aleka, hamba menyembunyikannya. Dan kini, hamba memberanikan diri untuk menghadirkan kepada Paduka. Wibisana, terima kasih atas pengorbananmu. Tak terbayang bagiku betapa besar tekadmu untuk meninggalkan negerimu tercinta demi aku. Tak keliru rasanya bila kau kuangkat menjadi saudaraku. Anggaplah aku sebagai saudaramu. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaannya, Paduka. Tiada saat begini lama seperti ketika aku menanti-nanti kedatanganmu. Apa gerangan yang terjadi, Anoman? Istri Paduka, Dewi Sinta, sehat sejahtera keadaannya. Rindu di hatinya, mengharapkan Paduka. Cincin Paduka bersinar-sinar indah ketika dikenakan di jari manisnya. Terharulah hamba melihat kesucian hatinya. Anoman, mengapa kau tak bawa saja istriku? Beliau tidak berkenan. Seperti Paduka, Dewi Sinta juga ingin tahu seberapa besar cinta Paduka sekarang. Anoman, tidakkah kau katakan hari-hariku terasa berat merindukannya? Siang, malam, aku mengharapkannya. Jika sehari bagai 100 hari bagi Paduka karena merindukan Dewi Sinta, maka bagi Dewi Sinta sehari bagai 100 hari, ataupun 1000 hari, ataupun 1.000.000 hari karena merindukan Paduka. Mungkinkah laki-laki itu tidak tabah menderita seperti wanita? Anoman, apa maksudmu? Paduka, setahu hamba, kecurigaan Paduka hanya menambah beban penderitaan istri Paduka. Ia menangis sedih, seakan bertanya, mengapa penderitaan dan ketabahannya Paduka ragukan sebagai ketidaksucian dan ketidaksetiaannya. Anoman! Sabarlah Paduka, karena itu semuanya Dewi Sinta ingin tahu cinta Paduka kepadanya. Beliau menitipkan kalung berbandul permata api ini. Kenakanlah pada dada Paduka. Bila masih menyala api ini, masih besarlah cinta Paduka. Namun, bila tidak, Dewi Sinta berpesan, tak usah Paduka datang ke Aleka untuk menjemputnya. Dewi Sinta ingin mati di tanah yang haus darah itu. Mengapa kalung api pada kalung itu semakin redup ketika kau kenakan, kakak? Sinta, maafkanlah aku. Kakak, ini bukan waktunya untuk terus-menerus bersedih. Kita harus memikirkan cara untuk membawa Dewi Sinta kembali. Wibisana, jika kau memang bersungguh-sungguh bersamaku, maka katakan sekarang juga
hari ini pergilah ke Alengka untuk menggempur Alengka Diraja. Sri Rama junjungan, hampir tidak ada celah bagi penyusup memasuki wilayah Alengka. Prajurit Alengka, Prajiniman Alengka, dan seluruh kekuatan Alengka dikerahkan untuk menjaga perbatasan. Baiklah kalau begitu. Adikku Laksmana, Anoman, Wibisana, dan para pahlawan Nara, hari ini juga pergilah ke Alengka untuk menggempur Alengka Diraja. Hai rakyat dan prajurit Alengka, bersiaplah sekarang juga. Kita akan berperang melawan bala tentara Rama Wijaya. Jangan kau berkecil hati, jadikanlah perang ini pemuas dahaga dan lapar kita. Persiapkan semua senjata dan maju ke benteng kota. Rahwana, tak mundur aku sampai ajalmu. Rama Wijaya, sudah dengarkah kau? Sinta mauku bersunting bila aku berhasil membawa kembali kepalamu. Rahwana, tutup mulutmu. Jangan kau melamun menjelang ajalmu. Telah tiba masa yang dinanti. Hanya si Rama bertemu sang Rahwana.
dengan para raksasa di negeri Alengka. Aku khawatirkan, kini sudah terjadi. Itu semua karena kesombonganmu. Itu semua karena keserakahanmu. Kini, Alengka diambang kehancuran. Wibisana! Wibisana! Di manakah dirimu berada? Izinkan aku yang negeri ini. Wibisana! Aku membela negeri ini bukan karena kejahatan Kanda Rawana. Kanda Kumbakarna, mengapa kita dipertemukan dalam perang ini? Kematian yang tak berarti, rasa benci yang tak ada artinya, dan rasa sakit yang tak ada batasnya. Mengapa Kanda Rahwana tak mau mendengarkan pendapat kita? Wibisana, prajurit sejati bukan membenci apa yang ada di depannya, melainkan menyayangi apa yang ada di belakangnya. Perlu kau ketahui Wibisana, aku maju di medan laga ini bukan karena kejahatan Kanda Rahwana, melainkan menghormati kerajaan Alengka Diraja. Wibisana, ayolah sempurnakan kematianku layaknya satria. Semoga apa yang kau lakukan hari ini menjadi kisahmu di masa depan nanti. Dan aku yakin yang akan menyelesaikan masalah di Alengka adalah orang Alengka, bukan orang lain. Kakakku Kumbakarna, perang ini terjadi karena kegagalan Kanda Rahwana yang seharusnya mampu berpikir. Maafkanlah aku, Kanda. Aku merindukan kedamaian Alengka. Maka aku perjuangkan keadilan ini. Maka
Sinta, mengapa kau berdandan seindah ini? Aku tak berdandan berlebihan, Rama. Wajar rasanya bila menyongsong kedatanganmu. Aku mempersembahkan segala keindahan yang kumiliki. Sinta, belum kau jawab pertanyaanku. Kau berdandan berlebihan, Sinta. Seakan kau ingin menyenangkan hatiku dengan segala cara. Karena sebenarnya kau tidak suci lagi. Rama! Sinta, jawablah pertanyaanku. Mengapa kau tutup-tutupi ketidaksucianmu dengan dandan keindahanmu? Rama, ingatkah kau akan malam penobatanmu sebagai Raja Ayodhya? Kini aku berdandan seperti menyambut kebesaranmu pada malam itu. Bertahun-tahun badanku kubiarkan tak terawat rapi di Taman Argasoka ini. Kini demi kebesaranmu pula, Rama, maka diriku kubuat seperti ini. Kakakku, Rama, tidakkah pernah aku berkata bahwa penderitaan dan ketabahan seorang perempuan demi cinta terhadap kekasihnya akan membuatnya menjadi perempuan yang sesungguhnya? Maka bila hari ini Dewi Sinta lebih indah daripada biasanya, bukankah kita dapat memahami bahwa itu adalah buah hasil dari keprihatinannya? Dewi Sinta telah menjadi wanita yang seharusnya kau miliki dan seharusnya menjadi satu dari dirimu. Mengapa kau masih ragu dengan kesuciannya, Rama? Sinta, tidakkah kau sudah berjanji pada Rahwana? Kau bersedia menjadi permaisurinya bila ia dapat membawa pulang kepalaku. Mengapa kau tidak pernah memilih mati daripada harus mengorbankan cintamu terhadap aku? Oh Dewa, mengapa kau timpakan kemalangan ini kepadaku? Paduka yang mulia, tidak benar Dewi Sinta mengatakan demikian. Hambalah yang menipu uap Prabu Rahwana bahwa junjungan hamba mau menjadi permaisurinya jika ia dapat membunuh Paduka. Trijata, tak ingin aku mendengar kata-kata orang lain. Aku ingin mendengar kata dari junjunganmu sendiri. Maka katakan Sinta, tidakkah kau sudah menyerahkan kesucianmu kepada Raja Raksasa itu? Rama, bila kau tak mau percaya kepada Trijata yang telah menyaksikan kebenaran kesucianku, bagaimana kau dapat percaya pada kesucianku yang tak kelihatan ini? Sinta, jangan kau bela dirimu dengan kata-kata indah, sehingga aku makin bertanya-tanya. Jangan-jangan kau tak sanggup menjalankan cobaan ini. Rama, ketahuilah, tahun-tahun telah berlalu, belum sekejap aku menikmati kemuliaan bersamamu. Aku telah ditakdirkan hidup penderita, dan penderitaan telah menjadi hidupku. Sinta, jangan kau bela dirimu dengan kata-kata indah. Sekarang, buktikanlah kesucianmu. Jika kau memang berani membuktikannya, terjunlah ke dalam api yang akan kau sediakan bagimu. Jika kau memang benar-benar suci, belum terjamah oleh Rahwana sedikit jua, takkan api menelanmu sampai binasa. Rama Wijaya, urungkanlah niatmu itu. Seharusnya keraguan-raguanmu sendirilah yang harus dimurnikan oleh cinta terhadap kekasihmu. Rama, lautan tak menjadi penghalang bagi mempertemukanmu kembali dengan kekasihmu. Cinta mampu membuat daratan yang terpisah saling bersambung. Cinta pula yang mampu menombak samudra yang tak terbayangkan luasnya. Mengapa pula cinta mesti memisahkan kembali kasih yang merindukan dalam penderitaannya? Wahai junjunganku Sri Rama, jangan kau menyanyiakan permata cantik seperti Dewi Sinta ini. Paduka yang mulia, tak sedikit pun hamba mengira bahwa ternyata Padukalah orang yang diharap-harapkan oleh junjungan hamba. Dari hari ke hari, hamba menyaksikan sendiri kesuciannya. Ia rela mati demi kesuciannya yang hendak dipersembahkan kepada Paduka. Tak terbayangkan oleh hamba, Paduka masih tega meragukan Dewi Sinta. Paduka,
cincin Paduka menyala indah ketika dikenakan pada kekasih Paduka. Namun ingatlah Paduka, permata Dewi Sinta tidak menyala ketika Paduka kenakan di dada Paduka. Tidakkah keraguan Paduka sendiri yang menuduh Paduka sampai Paduka tidak tahan lalu melemparkan tuduhan itu kepada kekasih Paduka yang tak bersalah? Rama, sediakan api itu bagiku. Karena demikianlah kehendakmu. Aku telah berbuat segala-galanya demi dirimu. Mengapa aku takut akan api yang hendak menguji kesucianku? Rama, tak hendak aku membuktikan kesucianku. Karena sejak pertama kali bertemu denganmu, tak pernah kunodai sedikit pun kesucian itu. Semata-mata, aku hanya ingin menunjukkan betapa aku mencintaimu. Sang Dewi, janganlah kau tinggalkan hamba. Wong takon wose